Halo semuanya, selamat datang di Flower Fantasy Podcast. Kenalin, aku Diana Paramita, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta yang akan membersamai kalian untuk beberapa menit ke depan. Dear aku perlu kepercayaanmu untuk mampu. Itulah judul dari Flower Fantasy Podcast pertamaku kali ini. Pernah nggak sih kalian merasa nggak percaya diri saat mau mencoba hal baru atau saat kalian mau mengambil suatu keputusan? Karena jujur, aku sendiri sering banget nih merasakan hal itu. Merasa takut kalau ternyata hal-hal yang aku coba itu nggak sesuai dengan ekspektasiku dan akhirnya gagal. Aku juga takut kalau ternyata keputusan yang aku ambil itu salah dan malah merugikan aku. Semua pikiran itu muncul bahkan sebelum aku menginjak garis start. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sekarang coba kita tanya deh pada hati kecil kita. Sudahkah aku mempercayaimu? Kalau jawabannya sudah, selamat ya teman-teman. Aku yakin kalian pasti sudah bekerja keras untuk sampai di tahap ini. Terus pertahankan. Tapi kalau jawaban kalian belum, kalian nggak perlu berkecil hati nih. Karena di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu percaya diri, apa pentingnya percaya diri, dan cara-cara apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Nah, seorang psikolog bernama Loster mendefinisikan percaya diri itu sebagai suatu keyakinan akan kemampuan diri sendiri, sehingga dalam bertindak tidak merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dengan penuh tanggung jawab, serta dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, dengan rasa percaya diri ini, banyak banget nih hal positif yang bisa kita dapetin. Tapi di sini, aku akan sebutin beberapa aja, supaya yang lainnya bisa jadi surprise buat kalian. Yang pertama, kita bisa terbebas dari rasa cemas dan rasa takut. Nggak akan ada lagi tuh rasa cemas atau takut untuk mencoba hal baru kayak yang aku katakan di awal tadi. Karena orang yang punya rasa percaya diri akan lebih bisa menghadapi pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam benak mereka. Berbeda dengan orang yang nggak punya rasa percaya diri, mereka justru akan tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif mereka dan akhirnya menyerah begitu saja. Yang kedua, percaya diri membuat diri sendiri lebih berharga. Nah, ketika kita punya rasa percaya diri, kita akan merasa diri kita itu lebih berharga, karena kita akan sangat mengerti dan menghargai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Lalu yang ketiga, menjadi pribadi yang tangguh. Bisa dikatakan orang yang punya rasa percaya diri itu lebih bisa menghadapi kegagalan karena mereka paham betul bahwa ketika mereka mencoba suatu hal baru, maka peluang untuk gagal akan semakin terbuka lebar. Tapi mereka juga paham nih, kalau kegagalan itulah yang justru akan membuat mereka semakin bertumbuh. Yang keempat adalah menjadi diri sendiri. Hal-hal yang mereka katakan, mereka lakukan atau perlihatkan kepada orang lain dan lingkungannya benar-benar berasal dari diri mereka sendiri. Orang yang punya rasa percaya diri cenderung punya prinsip yang selalu mereka pegang dalam hidup. Jadi, apapun yang orang lain katakan tentang dirinya tidak lantas akan mengubah dirinya menjadi orang lain. Dan yang terakhir adalah lebih mudah untuk bahagia. Kenapa bisa lebih mudah bahagia? Jawabannya adalah karena mereka cenderung lebih banyak memiliki pikiran positif dibandingkan pikiran negatif. Mereka bisa meminimalisir rasa cemas dan takut mereka, lebih menghargai diri sendiri, punya pikiran yang damai, juga dapat menjadi diri sendiri. Nah, setelah tahu beberapa nilai plus tadi, siapa sih yang nggak mau berubah menjadi pribadi yang lebih percaya diri? Lalu bagaimana untuk membangun rasa percaya diri ini? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun pola pikir yang positif. Pola pikir positif ini sangat penting dan utama nih, mengingat sebagian besar penyebab utama kita tidak bisa membangun rasa percaya diri adalah adanya pikiran-pikiran negatif. Lalu yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Langkah ini sebenarnya susah-susah gampang buat dilakukan, karena kebanyakan dari kita mungkin lebih sering merendahkan, meremehkan, atau bahkan menjelekkan diri sendiri. Padahal setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak ada tuh manusia yang sempurna yang cuma punya kelebihan aja. Dan perlu diingat, kelemahan itu bukan hal yang perlu kita benci, karena bagaimanapun kekurangan itu adalah bagian dari diri kita. Bahkan jika kita mau, kita bisa loh mengubah kelemahan kita menjadi kelebihan.
Tapi jangan lupa juga bahwa kita punya kelebihan yang perlu kita kembangin terus-menerus. Jangan sampai kita hanya terfokus pada kelemahan kita aja. Yang selanjutnya, fokus pada perubahan-perubahan kecil. Membangun rasa percaya diri ini bukanlah hal yang bisa dilakukan sekali jadi, teman-teman. Makanya, perubahan-perubahan sekecil apapun yang terjadi selama prosesnya perlu kita hargai. Karena perubahan-perubahan itulah yang akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Yang keempat, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini nih yang sering banget kita lakuin secara sadar ataupun enggak. Kalau tujuannya untuk mencari motivasi sih, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau ujung-ujungnya malah membenci dan mencaci diri sendiri, mendingan stop. Karena hal-hal itu justru bisa membuat kita semakin nggak percaya diri lagi. Setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda, dan kita nggak harus selalu mengikuti apa yang menjadi pilihan orang lain. Nah, cara yang terakhir adalah dengan bergaul di lingkungan yang positif. Banyak nih orang-orang yang bilang kalau berteman itu sebaiknya jangan pilih-pilih. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kita sebenarnya perlu selektif nih dalam berteman. Cari teman-teman yang bisa menghargai orang lain, saling mendukung satu sama lain dalam hal positif, dan nggak saling menjatuhkan. Seperti yang aku bilang tadi, membangun rasa percaya diri itu bukanlah hal yang mudah dan butuh waktu yang nggak sebentar. Mungkin kita akan berhadapan dengan berbagai macam masalah dalam prosesnya. Tapi yakin deh, kita semua pasti akan sampai di akhir yang kita inginkan kalau kita terus bangkit dan berusaha. Cukup segitu yang bisa aku sampaikan di Flower Fantasy Podcast kali ini. Aku harap apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan aku juga berharap kita semua bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri ke depannya. Sekian dan sampai jumpa.